Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Niswa. Pada sesi kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi tentang logaritma. Nah, bagian-bagian yang kita bahas dalam materi ini adalah yang pertama tentunya konsep dasar logaritma. Kemudian yang kedua sifat-sifat logaritma, berikutnya persamaan logaritma, dan kemudian kita bahas tentang fungsi logaritma. Pada saat kita akan membahas fungsi logaritma nanti, sekaligus kita membahas aplikasi dari fungsi logaritma tersebut ya. Oke. Nah, sebelum kita ke konsep dasar logaritma, biasanya kan kita bertanya ya, gunanya apa sih sebenarnya logaritma itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini salah satu contohnya. Logaritma digunakan dalam perhitungan skala Richter dari suatu gempa yang terjadi pada daerah tertentu. Nah, selain itu, Alexander Graham Bell menggunakan logaritma untuk mengukur skala bunyi atau disebut dengan desibel agar perhitungan yang rumit menjadi lebih sederhana. Nah, bagaimana penggunaannya, cara menghitungnya, nanti akan kita bahas pada saat membahas fungsi logaritma dan aplikasinya. Ya. Baiklah, sekarang kita ke konsep dasarnya dulu. Nah, sebelum menuju ke definisi matematis dari logaritma tersebut, perhatikan bilangan berpangkat berikut. Nah, jika kita memiliki 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kita sudah tahu ya bahwa 8 ini adalah hasil dari 2 pangkat 3. Ya, kalau ditanyakan 2 ini hubungannya apa sih dengan angka 3 dan 8? Maka 2 bisa dikatakan sebagai akar pangkat 3 dari 8 dan bisa ditulis demikian. Nah, ini akar pangkat 3 dari 8. Sedangkan jika ditanya angka 3 hubungannya apa dengan angka 2 dan 8? Ya, angka 3 ini adalah pangkatnya dari angka 2. Benar, tetapi cara menuliskannya bagaimana? Nah, agak kesulitan ya kita menuliskannya. Nah, karena itulah kita butuh alat baru. Nah, alat baru itu namanya logaritma. Sehingga bentuk pangkat ini bisa ditulis dalam bentuk lain, yaitu bentuk logaritma. Nah, ini alat barunya. Bisa menyatakan hubungan angka 3 dengan 2 dan 8. 3 sama dengan 2 log 8. Ya. Nah, kalau misalkan mencari bentuk logaritmanya, ya, melihatnya dari mana? Ini bilangan pokoknya di dalam bentuk pangkat menjadi basis. Kemudian pangkatnya ini adalah hasil dari logaritma, dan di sini hasil pangkat merupakan bilangan yang dilogkan atau disebut dengan numerus. Ya, kalau ditanyakan begini, 2 pangkat berapa sama dengan 8. Nah, di sini ya. Kalau misalkan 2 log 8 sama dengan berapa? Ya, berarti hitungnya begini. 2 pangkat berapa ya sama dengan 8, kan begitu. Karena hasil logaritma ini tadi diambil dari bentuk pangkatnya, gitu ya. Oke. Nah, contoh berikutnya. Ada 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bisa kita tulis menjadi 3 log 9 sama dengan 2. 3-nya bilangan pokok menjadi basis, 2-nya ini pangkat menjadi hasil logaritma. Kemudian 9 ini hasil pangkatnya menjadi numerusnya. Oke. Nah, contoh lagi, 5 pangkat min 1 sama dengan 1/5. Kalau ditulis dalam bentuk logaritma menjadi 5 log 1/5 sama dengan min 1. Nah, bilangan-bilangan berpangkat tersebut dari bentuk pangkat bisa dirubah bentuknya ke bentuk logaritma. Dan sebaliknya, bentuk logaritma pun bisa dirubah ke bentuk pangkat. Begitu ya. Jadi, bisa dikatakan bahwa ya, operasi logaritma merupakan operasi balikan dari operasi bentuk pangkat, kan gitu ya. Oke.
Nah, sekarang kita ke definisi dari logaritma itu sendiri. Nah, dikatakan bahwa ya di situ misalkan AB merupakan anggota bilangan real, A-nya lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B-nya juga lebih dari 0. Jadi di sini A dan B dua-duanya positif ya. Dan C itu bilangan rasional, maka A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Nah, di sini ada kata-kata ya di sini. Kalimat jika dan hanya jika, maka dia berlaku dua arah. Artinya bisa diuraikan begini. Jika A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Ya, bentuk logaritma menjadi bentuk eksponen. Atau jika gitu ya, A pangkat C sama dengan B, maka A log B sama dengan C. Jadi berlaku dua arah ya, jika dan hanya jika. Nah, ini bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma. Yang atas ini bentuk logaritma menjadi bentuk pangkat. Nah, dengan catatan di situ A-nya disebut basis dalam logaritma ini ya, A disebut basis, kemudian B disebut numerus, C-nya disebut hasil logaritma. Oke. Nah, A yang dikatakan basis tadi tidak selalu tampak tertulis di atas ya. Nah, bagaimana kalau A-nya tidak tertulis? Kalau A-nya tidak tertulis, maka logaritma itu dikatakan berbasis 10 ya. Nah, disebut dengan logaritma desimal. Kemudian B-nya disebut dengan numerus, harus positif ya. Tadi A-nya juga harus positif, C-nya itu hasil logaritma. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, tulislah dalam bentuk logaritma. Jawabannya bagaimana? Nah, ditulis ini 2, ini bilangan pokok menjadi basis ya. Kemudian hasil pangkatnya, ini hasil pangkatnya, ini menjadi numerus ya kan. Nah, ini pangkatnya menjadi hasil logaritma. Jadi kalau ditulis ya 2 log 32 sama dengan 5. Nah, ini 2 pangkat 5 sama dengan 32. 2 pangkat berapa sama dengan 32? 2 pangkat 5 kan gitu ya. Oke. Nah, yang kedua 10 pangkat 3 sama dengan 10, ditulisnya menjadi log 1000 sama dengan 3. Jadi di sini tadi dikatakan ya bahwa basis 10 tidak perlu ditulis, kan gitu ya. Oke. Berikutnya 2 pangkat min 2 sama dengan 1/4 bisa ditulis menjadi 2 log 1/4 sama dengan min 2. Ya, ini menulis bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma. Nah, sekarang kalau kita menghitung nilainya, biasanya kan kita ada bentuk pangkat, cari hasil pangkatnya. Sekarang kita coba cari hasil logaritmanya. 2 log 2, hasilnya berapa? Nah, cara ngitungnya bagaimana? Di sini tadi kan bilangan pokok asalnya. Ini adalah berasal dari hasil bentuk pangkat. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Membacanya kan begitu ya. Nah, maka dikatakan 2 log 2 sama dengan 1. Kenapa? Karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi gini, 2 pangkat berapa sama dengan 2? Jawabannya kan pangkat 1 ya. Nah, di sini ini ya hasilnya sama dengan 1. Oke. Berikutnya 3 log 9 sama dengan berapa? Nah, menjawabnya bagaimana? 3 pangkat berapa sama dengan 9 gitu kan. Nah, ya, jadi 3 log 9 sama dengan 2. Kenapa? Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, masih lagi ya. 2 log 128
Kan ditanyakan begini, 2 pangkat berapa sama dengan 128? Nah, maka bisa ditulis 2 log 128 sama dengan 7 di sini. Kenapa? Karena 2 pangkat 7 sama dengan 128. Nah, berikutnya sekarang 8 log 4 sama dengan berapa? Nah, ini kan kita tulisnya begini, 8 pangkat berapa sama dengan 4. Kita agak kesulitan ya. Nah, kecuali kita mengubah dulu di sini bentuknya 2 pangkat 3. Ya, ini 2 pangkat 2. Terus diapakan? Masing-masing ada pangkat. Nah, karena itulah kita butuh yang namanya sifat-sifat logaritma untuk menyelesaikan bentuk yang demikian ini. Ya, oke. Karena itulah sekarang kita bahas sifat-sifat dari logaritma. Ya. Sifat yang pertama. Nah, A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Kok bisa demikian? Hampir sama sebenarnya dengan bentuk pangkat. Nah, kita buktikan. Kenapa kok bisa demikian? Misalkan A log B ini kita anggap sebagai X. Nah, ini kan bentuk logaritma ya. Kalau kita tulis dalam bentuk pangkat, berarti A pangkat X sama dengan B kan? Ya. Kemudian di sini ada A log C. Nah, A log C, misalkan Y. Kalau kita tulis dalam bentuk pangkat, berarti A pangkat Y sama dengan C ya. Oke. Nah, sekarang kita tulis. Misalkan di sini A pangkat X kali A pangkat Y kan sama dengan B kali C. Sedangkan ingat, kalau ada bentuk pangkat dikalikan, bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya ditambah. Nah, kembali lagi ke bentuk logaritma ya. A pangkat C sama dengan B, ini bisa ditulis dalam bentuk logaritmanya A log B sama dengan C. Bilangan pokoknya menjadi basis, pangkatnya merupakan hasil logaritma, hasil pangkat merupakan bilangan numerus, sehingga bisa ditulis dalam bentuk logaritmanya A log B kali C sama dengan X plus Y. Nah, X tadi apa? A log B. Y tadi apa? A log C. Sehingga bisa dituliskan demikian. A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Ya, terbukti sifat yang pertama. Ya. Perhatikan contohnya sekarang. Nah, di situ ada 2 log 1/4 ditambah 2 log 16. Sebenarnya bisa dihitung sendiri-sendiri. 2 log 1/4 sama dengan berapa? Ditambah 2 log 16 sama dengan berapa? Nanti dijumlahkan. Tetapi tidak selalu bilangan ini bisa langsung dihitung masing-masing nilai logaritmanya. Nah, butuh penyederhanaan dengan menggunakan sifat yang pertama. Nah, kita tulis 2 log 1/4 ditambah 2 log 16. Tadi sifatnya bagaimana? Kalau ditambah berarti numerusnya dikali, menjadi 2 log 1/4 kali 16 sama dengan 2 log 4. 2 pangkat berapa sama dengan 4? Ya, hasilnya sama dengan 2. Oke ya. Nah, berikutnya sifat yang kedua. A log B min A log C sama dengan A log B per C. Nah, kita buktikan sama contohnya dengan yang sifat 1 caranya ya. A log B sama dengan X, A log C sama dengan Y. Kemudian kita bagi. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Bentuknya menjadi bentuk logaritma bagaimana? Di situ A log B dibagi C sama dengan X min Y. X min Y tadi apa? Nah, A log B min A log C. Sifat 2 terbukti. Oke, sekarang contohnya. Nah, jadi 3 log 18 min 3 log 2. Ini tidak bisa kita cari sendiri-sendiri. 3 log 18 berapa? 3 log 2 berapa? Kesulitan kan? Sehingga kita gunakan sifat tadi. Jika ini pengurangan, maka
numerusnya dibagi menjadi 3 log 18 dibagi 2 sama dengan 3 log 9. 3 pangkat berapakah sama dengan 9? Ya, jawabannya 3 pangkat 2 kan gitu ya. Oke, jadi hasilnya sama dengan 2. Nah, sifat yang ketiga, A log B pangkat M sama dengan M kali A log B. Kok bisa? Ya, bisa. Kita buktikan coba. Nah, di situ ini kan perkalian ya. Jadi di situ ada A log B pangkat M. Kita tulis dulu di situ A log B kali ya. B kali B kali B kali B. Kenapa? Berdasarkan sifat yang pertama ya, perkalian kan menjadi bentuk penjumlahan ya. Oke, menurut sifat yang pertama di sini A log B kali B kali B bisa ditulis menjadi A log B ditambah A log B ditambah A log B sebanyak M suku. Maka bisa dituliskan menjadi M kali A log B. Jadi pangkatnya M di sini, pangkatnya B di sini menjadi bentuk kali. Ya. Oke. Kita perhatikan contoh yang ketiga. 2 kali 3 log 2 ditambah 3 kali 3 log 3 min 3 log 36. Kalau tadi A log B pangkat M sama dengan M kali A log B. Berarti jika ada M kali A log B sama dengan A log B pangkat M, kan gitu ya. Sehingga di sini 2-nya menjadi pangkatnya di sini. Kemudian 3 yang ini juga menjadi pangkat. Kan dari sifat ini ya ke sini ya. Oke. Nah, sekarang ini basisnya sudah sama semua nih, ya. Nah, maka kita kembali ke sifat 1 dan sifat 2. Kalau ditambah berarti dikali numerusnya. Kalau dikurangi berarti numerusnya dibagi. Sehingga 4 ini dikalikan 27 karena operasinya ditambah. Kemudian dibagi dengan 36 karena operasinya di sini dikurang. Ini sifat 2, ini sifat 1 ya. Oke. Nah, sekarang disederhanakan. Ini 4 dibagi 4 habis. Ini dibagi 4 jadinya 9, kan gitu ya. Jadi 27/9 sama dengan 3 log 3 ya. 3 pangkat berapakah sama dengan 3? Ya, sama dengan 1 pangkatnya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke sifat yang keempat. Nah, di sini ada A log B sama dengan C log B dibagi C log A. Buktinya bagaimana? Nah, kita misalkan A log B-nya sama dengan M. Ingat, bentuk logaritma dibawa ke bentuk eksponen. Jadinya kan A pangkat M sama dengan B ya. Nah, sekarang misalkan masing-masing ruas ya, kita kalikan ya, kita logkan ya, C log A pangkat M. Ini ya, diberi perlakuan yang sama. Ini ada C log A pangkat M, ini ada C log B. Ya toh? Nah, kalau begitu ya, berdasarkan sifat yang kita buktikan tadi, sifat yang ketiga ya, M-nya pindah menjadi kali gitu ya, M kali C log A ya. Ini kan bentuk perkalian, berarti menjadi pembagian. M sama dengan C log B dibagi C log A gitu ya. Nah, ciri-cirinya di sini A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, C-nya ini dari mana? Kita tetapkan sendiri asalkan sama di sini. C log. Ini juga C log. Kita ambil N. Ini N boleh. Ini P juga boleh ya. Oke ya. Nah, sehingga A log B sama dengan C log B per C log A. Misalkan ini P, yang atas ini basisnya jadi P, yang bawah juga harus P gitu ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan contohnya.
Jika 2 log 3 sama dengan P, tentukan nilai 8 log 9. Masih dalam P ya. Oke. Nah, 8 log 9. Nah, kita ambil 2 log 9, 2 log 3. Nah, kenapa saya ngambil bilangan basisnya kok 2? Tadi kan terserah ya. Ya, asalkan sama. Nah, karena di sini diketahui 2 log 3, supaya nanti hubungannya tepat dengan yang diketahui di dalam soal, maka ngambilnya yang ada hubungannya dengan yang diketahui di dalam soal. Maka saya ambil angka 2 di sini. Ya. Kalau 3 boleh enggak? Boleh. 5 boleh enggak? Boleh sebenarnya ya. Kalau di sini 5 berarti di sini 5. Ini 7, di sini 7 boleh. Nah, saya ambil angka 2 karena kita untuk mengubah bilangan logaritma ini 8 log 9 dalam P. P-nya kan di sini. Nah, makanya kita ambil basis 2. Gitu ya. Oke, nah 9 bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 2, 8-nya bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 3, ya, sehingga berdasarkan sifat yang ketiga ini ya, berdasarkan sifat yang ketiga, 2-nya pindah ya menjadi bentuk kali ya, 3-nya juga pindah menjadi bentuk kali, sehingga 2 kali 2 log 3 dan 2 kali 2 log 2. Nah, tadi diketahui 2 log 3-nya sama dengan P, maka ini sama dengan 2P. Kemudian 2 log 2 sama dengan berapa? 1. Karena 2 pangkat berapa sama dengan 2? Ya, 1 di sini. Sehingga hasilnya 2 kali P per 3. Gitu ya? Oke. Nah, sekarang sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima di sini ada A log B sama dengan 1 per B log A. Di sini basis dengan numerusnya dibalik ya. Ini 1 per ya. Oke, buktinya ya, menurut sifat keempat. Sifat keempat tadi yang bagaimana? Nah, tadi sifat keempat yang ini, A log B sama dengan C log B per C log A. Oke. Jika pada bentuk C log B per C log A, nilai C-nya bernilai sama dengan B. Ya, nilai C ini sama dengan nilai B, kan berarti sama dengan 1 kan? Ya. Ya. Oke. Nah, berarti 1 per B log A, gitu ya. Oke. Contohnya sekarang. Nah, jika M-nya sama dengan 5 log 6, nyatakan 6 log 121 per 125 dengan menggunakan M. Nah, 6 log 1 per 125. 125 kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Kemudian 6 log 5 pangkat min 3. Ya. Nah, berdasarkan sifat yang ketiga, min 3-nya menjadi kali di depan, 6 log 5. 6 log 5 di sini diketahuinya 5 log 6 ya, sifat 5 tadi ya. 5 log 6 sama dengan 1 per 6 log 5, atau 6 log 5 sama dengan 1 per 5 log 6, kan begitu ya. Oke, sehingga bisa ditulis menjadi min 3 kali 1 per M atau min 3 per M, gitu ya. Oke. Nah, sekarang sifat yang ke-6. A log B kali B log C sama dengan A log C. Lihat di sini. Nah, ini jika numerus yang pertama sama dengan basis dari suku yang kedua ini. Nah, tinggal A log C gitu ya. Oke. Menurut sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat tadi ini A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, ini bisa dikalikan di sini ya. 1 per C log A kali C log B. Nah, ini 1 per C log A kali C log B. Ini aja, dipecah aja. C log B ya, ini C log A. Oke. Nah, menurut sifat yang kelima yang barusan tadi dibalik ya. C log A sama dengan 1 per A log C, atau A log C sama dengan 1 per C log A, kan gitu ya. Sehingga A log B sama dengan yang ini ya.
Ini 1 per C log A, ini tadi sifat yang kelima sama dengan A log C ya. Nah, kali ini juga menggunakan sifat yang kelima ya, sama dengan 1 per B log C ya. Nah, sehingga dituliskan A log B kali B log C sama dengan A log C kali 1 per B log C kali B log C ya, sama dengan A log C ya. Oke, berikutnya contohnya. Nah, contoh dari sifat yang tadi, nilai dari 2 log 27 kali 3 log 8. Nah, di sini 27 kita bawa supaya sama dengan sini, berarti menjadi ya 3 pangkat 3 ya enggak. Nah, ini kan bentuk pangkat ya, sifat yang keempat tadi kali di depan ya, kemudian tinggal 2 log 3 kali 3 log 8, ini dicoret ya, sudah sama, sehingga tinggal 2 log 8. Nah, 2 log 8 nilainya berapa? Kan harinya begini, 2 pangkat berapa sama dengan 8 ya, berarti hasilnya 3 kan gitu, berarti 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Oke, kita lanjutkan. Sifat yang ketujuh, ada A pangkat A log B sama dengan B, ada A pangkat M log B pangkat M sama dengan A log B. Nah, kenapa? Karena di sini M, di sini M dibagi M sama dengan 1. Kemudian di sini ada A pangkat M log B pangkat N, ini sama dengan N dibagi M. Nah, kali A log B. Ada A pangkat, oh ini sudah tertulis ya, tertulis 2 kali. Nah, coba untuk membuktikan sifat-sifat ini ya, dibuktikan sendiri ya, gunakan bantuan sifat yang pertama sampai yang ke-6 ya. Nah, mana yang cocok untuk membuktikan sifat ini, gitu ya. Oke, nah berikutnya kita buatkan contoh sifat yang ke-7. 6 ya, pangkat 2 kali 6 log 12. Nah, sama dengan 6 kali 6 log 12 pangkat 2. Ini 2-nya kali ini menjadi pangkat di atas, sifat yang keempat ya. Jadi A log B pangkat M sama dengan M kali A log B ya. Oke. Nah, sekarang ini bilangannya sudah sama ya, tinggal apa ini, 12 pangkat 2 sama dengan 144. Oke, kemudian 4 log 25 sama dengan, kita ubah menjadi 2 pangkat 2, 5 pangkat 2, ini sama, berarti sama dengan 2 log 5. Nah, sifat yang ke-9, 1/A log B pangkat 2 kali 1/B log C pangkat 2 kali 1/C log A pangkat 2. Oke, nah kita rubahnya bagaimana? Nah, di sini A-nya jadi pangkat min 1, B-nya tetap pangkat 2, kemudian B-nya jadi pangkat min 1, ini 1/C jadi C pangkat min 1, berdasarkan sifat yang sebelumnya tadi, jadinya min 2 per min 1 ya, kemudian yang sini 2 per min 1, yang sini juga 2 per min 1 gitu ya. Nah, tinggal kali A log B, yang ini tadi kali A log C, yang ini tadi C log A. Yang bilangan-bilangan konstantanya kita kalikan. Ini min 2 kali min 2 kali min 2, jadinya min 8 ya. Di sini ini B, basisnya di sini, ini merus menjadi sama dengan basis. Ini juga. Nah, berarti tinggal A log A ya. Nah, A log A sama dengan berapa? 1 ya. A pangkat berapa sama dengan A? Ya 1, sama dengan min 8. Sebenarnya sifat yang ke-10 tadi ya. Nah, sifat yang ke-10 itu tadi sebenarnya di sini A log A sama dengan 1 ya. Oke. Nah,
Demikian ya pembahasan kita kali ini. Ini ada beberapa contoh latihan soal, silakan dikerjakan ya. 32 log setengah, 5 log 0,088 dan seterusnya. Ada berapa soal? Ini ada 10 soal ya. Kita akan bahas pada sesi berikutnya ya, untuk membahas latihan soal ini. Silakan dicoba dulu. Saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.